Halo Sobat Guru Peduli semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu. Semoga Sobat Guru Peduli semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di dalam mempersiapkan diri menghadapi SKD CPNS 2023 yang akan segera datang. Oke, dalam video kali ini saya membuat episode yang berbeda. Saya mau mengajak teman-teman untuk mengetes pengetahuan pola kalimat kita, ya. Karena ini adalah soal-soal yang sepertinya mudah, tapi pada dasarnya kita masih banyak membuat kesalahan ketika menjawab soal-soal di sini. Oke. Dan sebelum kita mulai, tolong Sobat GP siapkan alat tulis dan juga kertas, ya. Ini ada 6 soal tentang pola kalimat. Kemudian saya akan berikan waktu 2 menit untuk menjawab soal-soal tersebut, ya. Setelah itu akan ada jawaban yang muncul, dan setelahnya kita akan membahas kenapa pilihan jawaban yang benar adalah pilihan-pilihan jawaban tertentu. Kalau sudah, mari kita lanjutkan ke soal-soal yang sudah saya persiapkan. Oke? Ya. Soal pertamanya seperti ini, dan waktu saya akan mulai. Ya, setiap satu halaman 40 detik ya. Carilah kalimat yang memiliki pola yang sama dengan pola yang diberikan. Nomor 1, setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih pada setiap pemilu. Itu pola kalimat yang diberikan. Kemudian soal nomor 2, sejak kecil hidup anak itu penuh dengan kepedulian. Tolong dijawab. Oke. Iya, berikutnya soal 3 dan 4. Silakan dijawab. Oke, berikutnya soal nomor 5 dan 6. Oke, 10 detik lagi ya. Ya, saya akan gunakan kembali ke soal nomor 1 dan 2 karena soalnya agak sedikit panjang tadi ya. Oh, nggak bisa, sorry maaf. Oke. Ya, 1, waktu habis. Mari kita koreksi jawaban rekan-rekan semuanya. Kalau buat rekan-rekan yang sudah mampu menjawab soal atau 6 soal pola kalimat ini dengan benar, jangan subscribe channel ini ya. Kalau yang belum, silahkan kita pelajarin bersama. Dan bukan hanya soal-soal tentang pola kalimat, tapi juga tentang soal-soal TIU yang lain serta TWK dan TKP. Oke, mari kita koreksi jawaban kita. Ya, jawabannya adalah nomor 1. Setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih pada setiap pemilu. Kalimat yang memiliki pola yang sama adalah Charlie, Anita membeli baju untuk olahraga tadi pagi. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Kemudian soal nomor 2, jawabannya adalah ya, sejak kecil hidup anak itu penuh kepedihan. Nah, pola yang sama adalah sejak kejadian korban kecelakaan itu tidak ada yang menolong. Oke, berikutnya soal nomor 3 dan 4, jawabannya adalah si pungguk merindukan bulan. Oke, jawabannya adalah merokok itu dapat merusak kesehatan. Oke, ya, nanti kita analisa. Soal nomor 4, jawabannya adalah oke, ibu sedang membuatkan ayah secangkir kopi pahit di dapur. Yang memiliki pola yang sama adalah guru itu memberitahu murid-muridnya soal yang akan keluar di TIU 2023 di setiap sesi pembelajaran. Oke, jawaban soal nomor 5.
adalah petani itu bermandikan keringat setiap hari adalah merupakan kalimat yang memiliki pola yang sama dengan ibu 3 anak itu berjualan sayur kangkung di pasar induk. Kemudian soal nomor 6, saya memberi ibu hadiah baju lebaran setiap Ramadan. Kalimat yang memiliki pola yang sama adalah banyak membaca menambah wawasan pelakunya ketika dilakukan secara rutin. Coba sekarang rekan-rekan menilai diri sendiri, mengukur diri sendiri dari ke-6 soal tadi, berapa jawaban yang benar dan berapa jawaban yang salah. Mari kita bahas satu persatu ya, biar jelas kenapa pilihan jawaban yang benar adalah jawaban tertentu. Kita lihat soal nomor 1. Setiap warga negara adalah subjek. Ini batasan subjek. Ini namanya pemenggalan kalimat ya rekan-rekan. Jadi bisa kalian lakukan ketika menjawab soal-soal tentang pola kalimat. Memiliki itu predikat. Jadi ini adalah P. Ini P. Kemudian ini subjek. Kemudian hak itu adalah objek. Haknya adalah objek. Kemudian untuk memilih dan dipilih itu adalah pelengkap atau pelengkap apa ini? Pelengkap objek. Kenapa pelengkap objek? Karena untuk memilih dan dipilih itu menjelaskan hak atau melengkapi hak. Hak apa? Hak untuk memilih dan dipilih. Pada setiap pemilu adalah keterangan, dan di sini keterangan waktu. Keterangan itu bisa beda-beda ya, bisa keterangan waktu, bisa keterangan tempat, sama aja ya. Nah, kenapa jawaban yang benar adalah Charlie? Kita lihat ya. Anita itu subjek. Tadi jawabannya Charlie ya. Anita itu subjek. Kemudian membeli itu adalah predikat. Kemudian baju itu adalah objek. Baju apa? Baju untuk olahraga. Nah, untuk olahraga ini pelengkap. Dia melengkapi baju, menerangkan kata baju. Baju apa? Baju untuk olahraga. Kemudian tadi pagi itu adalah keterangan waktu. Sama ya. Jadi jawabannya adalah Charlie di sini. Mari kita lihat lah. Kalau yang lain pasti beda ya. Yang kalian harus lihat adalah ini. Hak itu adalah objek. Nah, seperti selalu saya bilang, objek itu bisa dijadikan subjek di dalam kalimat pasif. Nah, dan ketika pelengkap itu melengkapi objek, maka dia harus melekat ketika dipindahkan. Jadi kalau diubah menjadi kalimat pasif, begini ya bunyinya. Hak untuk memilih dan dipilih pada setiap pemilu, dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Begitu rekan-rekan. Jadi untuk memilih dan dipilih ini pelengkap, dia harus melekat pada hak. Hak untuk memilih dan dipilih dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia pada setiap pemilu. Misalnya seperti itu ya rekan-rekan ya. Kalau yang lainnya salah. Kalau yang mau jelas silahkan hubungin saya, nanti saya jelaskan satu persatu ya. Karena pelengkap itu sendiri juga berbeda. Ada pelengkap objek, ada juga pelengkap predikat ya. Tapi di sini pelengkap pelengkap objek. Karena dia nggak bisa dipisahkan dari haknya. Dia menjelaskan hak. Ya, jelas ya rekan-rekan. Berikutnya soal nomor 2 ini ya. Sejak kecil ini keterangan waktu. Hidup anak itu sejak kecil ini keterangan waktu. Hidup anak itu adalah subjek. Nah ini kok lambat ya. Ini subjek. Kemudian penuh kepedihan itu adalah predikat ya. Penuh kepedihan itu predikat. Jadi kalimat yang sama yang memiliki pola yang sama adalah sejak kejadian, ini keterangan. Korban kecelakaan itu ya, itu subjek ya, tidak memiliki tidak ada yang menolong, itu namanya predikat. Jadi kalimat yang memiliki pola yang sama dengan nomor 2 ini adalah bravo. Polanya adalah keterangan, kemudian subjek, kemudian predikat ya. Keterangan, kemudian subjek, kemudian predikat. Ini keterangan waktu, keterangan waktu ya.
kemudian ini subjeknya ya, oke, sorry, subjek, dan ini predikatnya. Tidak ada yang menolong. Oke, jelas ya rekan-rekan? Saya tidak menganalisa yang lain, coba kalian analisa jawaban yang lain. Kalau menurut Anda bingung atau tidak jelas, atau menurut Anda ini yang benar, silahkan tuliskan komentar Anda, nanti saya tanggapi ya. Oke, berikutnya nomor 3, jawabannya adalah, kita analisa soal nomor 3 ya. Ya, oke. Ini soal nomor 3, si pungguk itu adalah subjek. Merindukan itu adalah predikat. Si pungguk itu si pendek ya, kalau dalam bahasa Indonesia ya, oke. Merindukan itu predikat, bulan itu objek. Nah, kalimat yang berpola sama itu adalah merokok itu subjek, oke. Dapat merusak itu adalah predikat, kesehatan itu adalah objek, gitu ya. Oke, coba kalau kita ubah kalimat ini menjadi kalimat pasif ya, itu misalnya ini ya, kalimat yang pertama ini kita ubah menjadi kalimat pasif. Maksud saya contoh ini ya, ini kalau kita ubah menjadi kalimat pasif ini ya, bulan dirindukan oleh si pungguk, gitu ya. Nah, kemudian kalau yang E ini bilang jawabannya kesehatan dapat dirusak oleh merokok, gitu ya. Jadi jawabannya di sini adalah Eko. Berikutnya nomor 4. Kita penggal lagi kalimatnya biar lebih jelas. Oh, ada yang error dengan laptop saya ini ya, maaf. Oke. Ibu itu adalah subjek di sini. Ya, lambat banget ini. Sedang membuatkan itu adalah predikat. Oke. Ayah itu adalah objek di sini. Oke, objeknya saja yang saya tulis ya. Objek. Ini adalah objek. Oke. Objek kok jalannya begini ya laptopnya. Sorry. Ini objek saya guys ya, oke. Berikutnya secangkir kopi pahit itu adalah pelengkap, di dapur itu keterangan. Jadi kalau diubah menjadi kalimat pasif, kalau ini diubah menjadi kalimat pasif, kenapa ayah di situ objek? Kalau diubah menjadi kalimat pasif, bunyinya menjadi apa? Ayah sedang dibuatkan secangkir kopi pahit oleh ibu di dapur, gitu ya. Dan secangkir kopi pahit ini ini pelengkap ya, tapi pelengkapnya pelengkap predikat karena dia menerangkan kata membuatkan. Membuatkan apa? Membuatkan secangkir kopi pahit. Beda dengan yang nomor 1 tadi ya, oke. Membuatkan apa? Membuatkan secangkir kopi pahit. Oke. Ya. Jadi pola yang sama itu adalah di kalimat C ya ini ya. Oke, kita lihat. Kalimat C yang sama, kita lihat. Guru itu subjek, mengajar predikat, ya. Murid-muridnya itu objek. Mengajar apa? Oke, mengajar siapa murid-muridnya? Mengajarin apa ke murid-muridnya? Soal-soal TIU yang soal-soal TIU yang akan keluar misalnya, oke. Setiap hari. Nah, ini soal-soal TIU itu sebetulnya dia menerangkan mengajar apa? Mengajar soal-soal TIU. Oke, jadi jawaban yang tepat di sini adalah Charlie. Jelas ya rekan-rekan? Ya, sekali lagi saya ingatkan, kalau ada yang belum jelas silahkan hubungin saya, tuliskan komen ya, nanti saya jelaskan. Free. Oke, berikutnya nomor berapa? 5 dan 6 ya. Oke guys, berikutnya soal nomor 5 ya. Ibu 3 anak itu berjualan sayur kangkung di pasar induk. Kalau kita penggal kalimatnya menjadi ibu anak itu adalah subjek, berjualan itu adalah predikat, sayur kangkung itu adalah pelengkap. Kenapa pelengkap? Karena dia melengkapi predikat berjualan. Ini pelengkap ya.
Berjualan apa? Berjualan sayur kangkung. Jadi oke, pasar induk ini adalah apa? Keterangan. Yang kalimat yang pas dengan pola kalimat ini adalah oke, apa tadi jawabnya rekan-rekan? Ya, jawabannya adalah petani itu, oke, ini subjek, bermandikan itu predikat, keringat itu pelengkap, setiap hari itu keterangan. Jadi yang benar adalah petani itu benar. Oke, kita lihat ya. Ya, ada satu hal yang ingin saya ingatkan kepada rekan-rekan ya. Ingat, kalau ada kata kerja yang berawalan dengan ber, contohnya misalnya berjualan, bermandikan, berjalan ya, bernuansa, berlari, itu kata benda di belakangnya bukan objek, atau kata yang ada di belakangnya bukan objek tapi pelengkap gitu ya. Ya, misalnya berjalan kaki, kaki itu bukan objek tapi pelengkap. Ya, bermain lompat tali itu bukan objek tapi lompat tali itu merupakan pelengkap. Gitu ya, rekan-rekan. Ingat, kata kerja yang berawalan dengan ber itu tidak diikuti oleh objek tapi diikuti oleh oleh pelengkap ya. Oke. Ya. Soal nomor 6, saya memberi ibu, itu subjeknya adalah saya, oke. Kemudian predikannya adalah memberi, kemudian ibu itu adalah objek, ibunya objek ya, ibu ini objek, oke. Kemudian apa yang diberikan ke ibu? Hadiah baju lebaran, ini pelengkap, oke. Pelengkap ya, betul. Pelengkap. Kemudian setiap Ramadan itu adalah keterangan. Jadi yang benar adalah jawabannya tadi apa? Charlie ya. Banyak membaca, menambah wawasan pelakunya ketika dilakukan secara rutin. Oke. Nah, yang harus saya jelaskan di sini adalah ini di sini ya. Ada beberapa macam pelengkap. Pelengkap itu bisa melengkapi objek, bisa juga melengkapi predikat. Oke, kalau kalimat ini ya, saya memberi ibu hadiah baju lebaran. Artinya apa? Baju lebaran itu bukan melengkapi ibu, tapi melengkapi predikat memberi ya. Oke, memberi apa? Memberi baju lebaran, gitu ya. Kalau diubah menjadi kalimat pasif itu ibunya objek menjadi subjek dalam kalimat pasif ya, menjadi ibu diberi apa? Diberi hadiah baju lebaran setiap Ramadan oleh saya. Gitu ya rekan-rekan. Mudah-mudahan bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Kalau masih ada yang belum jelas, silahkan Anda tuliskan komentar, nanti saya akan jelaskan, atau kalian buat kalimatnya biar saya jelaskan jawabannya, bagaimana cara memenggal kalimat dan menganalisa kalimat tersebut. Oke. Dan semoga bermanfaat. Thanks for watching, and semoga Anda berhasil dan lulus tahun ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.